Halo guys, kembali lagi bersama saya di Ruang Nobar. Agak sedih, agak slow-mo gini ya guys ya, nggak yang sangat menggebu-gebu karena ya sesuai video terakhir saya di akun ini, yaitu sebelum mengkritiki AFF 2026 itu saya sudah melihat banyak pertandingan bahkan sebelum era STY 2018 2019, tapi itu saya lupa, waktu itu saya masih bocil. Oke, dulu ya ajang AFF ini ya kan, itu sangat ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat Indonesia. Sebenarnya ada kan kayak turnamen lain atau ajang yang lebih tinggi daripada AFF, yaitu AFC, bahkan Piala Dunia. Tapi kita nggak usah mulu-mulu ke Piala Dunia atau AFC, kalau misalnya AFF aja kita kesusahan gitu kan waktu zaman itu. Akhirnya masuk ke era STY ya kan, itu semuanya berubah ya kan, dari perpindahan Luis Milla, terus Simon McManamy ya kan, terus STY dan lain-lain, itu merubah ya kan. Jadi yang awalnya Indonesianya berharap bisa mengalahkan Vietnam, bisa mengalahkan Malaysia, bisa mengalahkan Thailand, tapi di era STY tahun 2022 mulai meningkat gitu ya, sampai di ujungnya di akhir tahun 2023 itu sangat OP sekali ya. Nah, diawali dengan pertandingan Indonesia musuh Vietnam pada era STY awal, itu kalau nggak salah seri 0-0, itu menggunakan pemain yang sebelumnya, dan ada beberapa pemain yang ya sedikit sih pemain yang masih bertahan di era STY akhir hingga bahkan sampai saat ini juga masih dipakai. Ada ya salah satunya Rizky Ridho ya. Terus masuk ke langsung Sudirman kan ini awal ya kan, Sudirman ini awal sekarang butuh 4 tahun 5 tahun 2 tahun 3 tahun ya, langsung digempur sama COVID, langsung digempur juga sama kualifikasi Piala Dunia round 2 2022. Maksudnya siapa? Thailand. Kalah? Ya enggak. Menang? Ya enggak. Seri 2-2. Oke, terus akhirnya apa? Gagal lolos ke sesi selanjutnya. Terus akhirnya diulangi lagi untuk round kualifikasi Piala Dunia 2026. Lolos round 1, round 2, round 3. Di tengah jalan terakhir musuh Arab. Nanti si pelatihan terbaik. Lanjut sampai era sekarang. Jadi bilang masalah Jod Herman ini awal masih pemula, masih ya memang masih pemula, tapi nggak bisa dipungkiri juga tidak bisa bicara banyak untuk di Piala AFF ini. Sebenarnya Piala AFF ini tidak penting ya untuk Indonesia, timnas Indonesia. Istilahnya AFF ini hanya sebagai ajang untuk memberikan menit bermain untuk para pemain yang tidak bermain di timnas Indonesia. Maksudnya gimana? Contoh misalkan dekat-dekat ini kan ada Coach Novarianto, kemarin juga digunakan untuk menguji di AFF U20. Nah, bisa aja pemain yang di AFC besok, kualifikasi AFC besok itu di bulan Agustus September, itu belum tentu pakai yang AFF itu, tapi cara mengujinya yaitu lewat AFF itu tadi, sama seperti timnas Indonesia senior ya kan.
Maksudnya gimana lagi? Ini contoh misalnya Rizky Ridho, Beckham Putra, Hernando Ari itu misalkan. Terus sama Doni Tri Pamungkas, terus sama Wahyu Prasetyo, terus sama siapa lagi ya? Misalnya Ricky Kambuaya atau Arhan Pratama gitu ya. Nah, anggap aja di timnas senior inti ya kan ada Jai Ijaz, ada Tom Haye, Ivan Jenner, Justin Hubner ya kan, Sen Patinama, Ratna Mangen, terus ada Ole Romani ya kan. Nah, itu bisa diuji di AFF ya kan, seperti Rizky Ridho, seperti Wahyu Prasetyo. Buat apa? Buat backupan kalau misalnya timnas kalau pemain intinya itu tidak ada ya kan, nggak dilepas klub atau apa gitu, kalau nggak ajang resmi gitu seperti yang sekarang AFF ini ya kan. Jadi sebagai regenerasi lah gitu. Tapi di era Jod Herman ini tidak nih ya. Di AFF 2024 itu menggunakan pemain U22, U23 yang berhasil menahan Vietnam, gempuran Vietnam, hanya mencetakkan 1-0. Musuh Filipina juga. Padahal banyak nih pemain yang menurutku aku juga tidak suka. Contoh ada Ferrari yang backgroundnya biasanya main keras, main kasar gitu, tapi dimainkan sama STY gitu kan. Kalau salah ada Rafael Strike gitu ya. Itu juga nggak bisa berbuat banyak karena ya itu tadi ya. Tapi apa hasilnya? Tidak lolos semifinal, tidak lolos dari fase tidak lolos dari grup, tapi sama hasilnya nomor peringkat 3 gitu ya, dan nomor 3 gitu, mengalahkan 2 tim di bawahnya sama seperti Jod Herman. Tapi kasusnya adalah isinya. Coba sekarang ya, aku kalau di AFF 2024 ada beberapa yang mengerti karena itu mengambil pemain dari pelatih Indra Jafri U20, itu melatih U20. Jadi saya ada beberapa yang ngerti, tapi kalau yang lainnya sisanya di AFF 2024 ada yang tidak mengerti. Saya kok ada nih pemain ini ngambil dari mana gitu. Tapi kalau kita lihat dari Jod Herman ya, gak usah lihat anu ya, banyak. Di sini ada Nadeo, ada Cahya Supriyadi, saya kenal, saya tahu ya, sudah banyak lah menit bermainnya, sering dibawa sini, pelatih sini, pelatih situ ya kan. Ada Tom Haye dari Persib, ada Rizky Ridho yang sudah main dari waktu muda-mudanya, ada Beckham Putra, gak usah ditanya lagi Beckham Putra cara bermainnya gimana, ngototnya gimana mainnya tuh. Ada Doni Tri Pamungkas, menurutku adalah potensi terbaik ya kan selain Jazz Raven. Tapi kalau Jazz Raven ini agak susah, tapi untuk Doni Tri ini aku sangat memungkinkan kalau dia bermain seperti ini, ngotot dan bisa keluar negeri itu bagus. Terus ada Sen Patinama, ada Sandy Walsh, ada Ragnar ya kan. Itu kan pemain ada Jordi Amat, ada Mark Klok. Aku udah bilang nih, Jordi Amat itu overpowernya itu waktu muda gitu loh ya. Jangan, daripada ambil Jordi Amat, ambil Mark Klok, itu mending ganti pemain muda. Bukan gak enak, tapi ayolah kasih regenerasi untuk anak-anak yang masih muda gitu. Saya ini gak kecewa, AFF ini kalah, gak kecewa aku, benar-benar gak kecewa. Yang terpenting itu ada goalsnya gitu loh, apa yang mau dibuktikan. Oh ini buat ini, oh nanti dipilih-pilih. Menurutku yang potensi itu kalau salah Rizky Eka, kalau nggak salah itu Rizky Eka enak itu, tinggal diasah lagi itu bagus. Ada beberapa pemain gitu, ada Eki Maulana Fikri juga, itu kan istilahnya bukan tim pemain yang masih U20, yang masih U17 gitu ya kan. Tapi ya gimana gitu. Padahal aku sampai mikir gini, bayangkan aja aset terbesar itu Tom Haye. Itu anggap aja Tom Haye itu main di AFF 2024 AFF itu gak mengobrak-abrik Vietnam kah? Vietnam itu pakai tim yang untuk kualifikasi Piala Dunia loh, kalau nggak salah ya. Itu ada beberapa pemain yang
sudah berkecimpung lama di timnas Vietnam. Bahkan Thailand tuh sampai sekarang tuh memakai pemain yang udah lama, senior banget gitu dipakai terus. Kalau Indonesia kan ganti, contoh kayak Rizky Ridho, ganti Jai, ganti Abner, ganti apa misalkan kayak Joe Pesci, kayak ganti terus kan gitu. Tapi kalau Thailand tuh masih tetap dengan yang lama. Jadi itulah alasannya saya. Bayangkan Tom Haye itu kumpul loh 3 orang, ada Tom Haye, Mark Locke sama Ivar Jenner di tengah. Itu menurutku wah itu udah sangat bagus. Dan untuk harga dari timnas Indonesia itu apa namanya itu mahal banget ya kan. Jadi menurutku bisa berbicara banyak harusnya di AFF kalau menggunakan itu. Tapi kalau untuk ngetes kayak Sintayong gitu nggak masalah. Awal aja bilang ngetes gitu pakai Wahyu Pras, terus Beckham gitu ya, terus pakai kiper yang masih baru lah kayak misalkan kalau misalnya di timnas senior misalnya pakai Martin Paes gitu, pakai Hernando Ari gitu kan. Boleh lah pakai Cahaya Supriyadi atau Nadeo lah untuk kiper kan, opsi lokal. Karena ya kan kiper-kiper yang menurutku bagus itu sedang lagi berjuang di Piala Presiden kemarin seperti Hernando Ari, Teja, terus siapa lagi apa ya, Adi Satrio itu kan sangat potensial gitu. Tapi gak masalah gimana. Terus ada yang bilang kayak Jod Herman out kayak gini itu. Apakah Jod Herman ini bakal menjadi Patrick Kluivert yang kedua? Jawabannya enggak ya. Hasil dari AFF ini tidak merubah apapun ya, karena anggap aja AFF ini nggak ada, udah nggak ada lah, nggak penting lah ya. Tapi yang dilihat itu adalah tipe permainan. Jod Herman kalau misalnya stuck di satu itu dia nggak bisa merubah, atau memang tipe permainannya tidak bisa dimasukkan ke pemain lokal kita. Tapi dibilang pemain lokal juga enggak juga kan. Ada Jordi Amat, ada yang pernah bermain di liga luar. Ya begitulah ya. Jadi saran saya ya untuk pemain-pemain atau para supporter, fans dan lain-lain itu boleh mengkritik, boleh mengkomentari permainan, asal jangan sampai mengkomentari pribadi kayak keluarganya atau agamanya atau apa. Udahlah, kita mengomentari permainan di lapangan ya kan. Dan untuk para pemain jangan harus evaluasi diri sendiri aja yang terbaik. Dan untuk komentar-komentar yang menyuarakan Jod Herman out, saya pribadi tidak bersuara juga untuk Jod Herman out, karena stay aja Jod Herman di Indonesia, cari bibit-bibit unggul untuk permainan Indonesia ke berikutnya ya kan. Dan untuk yang komentar-komentar hala belum pemain inti, belum ada turun Jai Ijaz, belum ada turun gini kan kalian kan kepengen timnas Indonesia ini maju ya. Gimana caranya maju kalau misalnya kita masih mengandalkan satu orang ya kan. Jadi di AFF inilah gitu ya, di friendly match inilah gitu ya, itu kita membuka kesempatan bagi adik-adik U20, U23 yang masih kurang menit bermain, yang memiliki potensi seperti Doni Trimamungkas itu bermain gitu. Jadi gak demam panggung, gak bisa karirnya melejit gitu ya. Jadi kalau misalnya mengandalkan Jai Ijaz dan lain-lain, itu mereka itu juga punya kesibukan sendiri-sendiri, punya tanggungan juga di klubnya gitu ya. Jadi untuk udahlah, gak usah lah ya. Kalau sudah bermain di timnas itu namanya tim nasional Indonesia, nggak ada namanya oh ini gara-gara Persija, gara-gara Persib, nggak ada. Kita semuanya jadi satu di sini. Saya mengomentari Jod Herman tetap semangat ya kan, untuk pemain-pemain tetap semangat. Jadi menurut saya itu saja dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.